Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya boleh lihat tangan-tangan yang hari ini merasakan sukacita. Saya percaya setiap kita yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama,
Sama-sama hari ini kita mau memuji satu pribadi yang sudah lahir untuk kita, mengasihi setiap kita. Bukan hanya sampai itu saja, tapi ia rela memberikan nyawanya, mati untuk kita. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan, kita bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab ia layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian setiap kami Tuhan Yesus. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sebab hanya Engkau pribadi yang kami sembah Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
Raja setiap kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan kedua tangan yang terangkat nyatakan, sambutlah Yesus. Kami tinggikan Engkau, tinggikan Yesus. Biar segala hormat dan pujian, kuasa hanya bagi Tuhan Yesus, Raja setiap kami yang berdaulat. Amin. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory. Kami nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Lebih lagi bersama-sama nyatakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus nyatakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Nyanyi glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari sembah Tuhan sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan glory. Kami naikkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Sama-sama nyatakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu Allah, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang percaya sorakan yeay. Sama-sama katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya
lambaikan tangan dua-dua, katakan. Sekali lagi bersama-sama nyatakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan kekal. Sorakan haleluya. Haleluya. GBI PRJ siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama sorakan. Ada satu pribadi yang besar, yang penuh kuasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang percaya sama-sama sorakan amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama sorakan amin. Umat Tuhan sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Satu suara nyatakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siap menjadi saksinya Tuhan Yesus bersama-sama. Satu hati, satu suara. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku Siap lebih lagi buat bangsa. Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bersama-sama lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan iman nyatakan. Sebab Tuhan, Sebab Engkau Allah kami yang besar dan sangat terpuji. Amin. sebab Tuhan
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tak henti-hentinya kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa di mana kami ditempatkan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mau berdoa buat cuaca Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Jauhkan dari segala macam banjir Tuhan, bencana alam Tuhan, gempa bumi Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami Indonesia diberikan cuaca yang terbaik, aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemimpin bangsa kami yang sudah Tuhan pilihkan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pemerintahan itu datangnya daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami mau berdoa buat Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Setiap program-program Tuhan yang sudah dicanangkan Tuhan bisa didukung dan dijalankan dengan baik Tuhan. Kami berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Engkau Allah yang memegang kuasa terhadap perekonomian Tuhan. Biarlah Engkau bangkitkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Di tengah goncangan-goncangan ekonomi global Tuhan. Bangsa kami Indonesia akan tetap maju Tuhan. Bertahan Tuhan. Bahkan terus naik menjadi Indonesia emas Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin Tuhan. Yang ada di pusat kementerian Tuhan. Bahkan sampai di daerah Tuhan. Tuhan, Engkau telah pilihkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan berkualitas Tuhan. Biarlah mereka semata-mata memikirkan kepentingan bangsa dan negara Tuhan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Ajar kami Tuhan mengikuti gelombang dari gembala kami Tuhan. Untuk menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat gembala terkasih kami Tuhan, Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat Bapa rohani kami yang menjadi teladan buat kehidupan kami Tuhan. Engkau mengerti isi hatinya Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk bisa menuai jiwa-jiwa dan digembalakan di gereja kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan. Jemaat yang digembalakan hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau sendiri Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Keluarganya Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan. Ada kemuliaan dan penyertaan Tuhan itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari generasi muda, generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi muda kami Tuhan. Generasi yang Engkau janjikan Tuhan. Generasi yang akan menuai jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui generasi Yeremia ini Tuhan. Akan terjadi banyak pertobatan Tuhan. Akan terjadi banyak penuaian jiwa Tuhan. Akan terjadi banyak terobosan Tuhan. Mereka akan Kau jagai Tuhan. Hidupnya akan kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Mereka akan gemilang Tuhan. Baik di gerejamu Tuhan. Di sekolah Tuhan, di marketplace Tuhan, di kampus-kampus Tuhan. Mereka akan membawa isi hati-Mu Tuhan. Supaya setiap orang akan melihat ada Tuhan pada generasi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Engkau adalah Allah yang pulihkan kami Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan Yesus. Maka hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Kami bawa setiap ucapan syukur yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah
Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Inilah pernyataan iman kami untuk-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi dengan imanmu, sama-sama nyatakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur Shalom Bapak Ibu Saudara, hari yang luar biasa ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama secara online. Nah, sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama saya undang kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah Tuhan untuk memasuki tahun-tahun ke depan Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, membawa kami berjalan dalam rencana-Mu yang indah, menjauhkan kami dari setiap kejahatan kami. Dan hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, meninggalkan 2024 dan siap untuk memasuki 2025. Nah, Bapak Ibu semua, memasuki tahun-tahun yang baru ya, pasti kita punya sedikit kekhawatiran atau mungkin sedikit keraguan atau mungkin sedikit ketakutan
yang membuat kita membayangi apa sih yang akan terjadi di masa depan, apa sih yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan ini. Apakah saya sanggup melewatinya? Apakah saya bisa melewatinya? Nah, itu sebabnya hari ini saya rindu untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema saya pagi ini adalah memilih masa depan. Memilih masa depan. Nah, banyak orang yang salah mengerti tentang rencana Tuhan. Ya, memang betul dia merencanakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi Bapak Ibu semua, bahwa rencana Tuhan itu tidak bisa dipaksakan dalam kehidupan kita. Berarti kita punya bagian untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan. Yaitu untuk apa? Bagian kita adalah untuk percaya, untuk mengikuti, dan melakukan rencana Tuhan. Nah, banyak orang yang akhirnya menyia-nyiakan hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Akhirnya mereka mengikuti kehidupan mereka sendiri. Mereka mengikuti setiap rencana mereka sendiri. Dan itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita, di mana kita berusaha untuk berjalan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Itu sebabnya Dia memberikan pilihan buat kita semua untuk memilihnya. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana memilih masa depan. Yes, masa depan kita itu dimulai dari kita yang harus memilihnya. Tuhan sudah memberikan rencananya, tetapi bagian saudara dan saya adalah untuk memilih, mengikuti, dan mentaatinya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memilih masa depan. Belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Musa. Pemimpin bangsa Israel yang begitu dikagumi oleh orang-orang Israel. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Musa bisa memimpin bangsa Israel. Bagaimana Tuhan merencanakan segala sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Bukan hanya kepada Musa, tetapi bangsa Israel. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan rencananya. Tetapi di situ bagian dari Musa adalah untuk mengambil bagiannya dia. Yaitu untuk apa? Untuk percaya dan melakukan setiap rencana Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Ulangan 30 ayat 15 dikatakan, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oleh pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Nah, dari situ kita bisa melihat Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Pertama dikatakan mengasihi Tuhan, kedua hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan ketiga berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa ini juga berlaku untuk kita semua, Bapak Ibu semua, ya, untuk memasuki tahun yang baru, masa depan bersama dengan Tuhan, berarti kita harus belajar untuk mengasihi, untuk berjalan menurut yang ditunjukkannya, dan kemudian berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Tuhan berjanji pada waktu kita berjalan bersama dengan Dia di dalam janji-janjinya, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita apapun yang kita hadapi di depan sana. Sekalipun orang dunia ya dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya, dengan prediksi-prediksi segala sesuatu, tapi ingat baik-baik Bapak Ibu semua, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, Allah Israel. Bagaimana Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Demikian juga Tuhan sanggup menuntun kita dari tahun-tahun ke depan berjalan di dalam masa depan kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus mengikuti perintahnya dan memegang ketetapan-ketetapannya, supaya kita jangan mengalami kegagalan. Sekalipun kita salah jalan atau mengalami kegagalan atau salah mengambil keputusan, tapi Tuhan
selalu setia buat kita, saudara. Di mana kita kembali kepadanya, kita minta ampun atas kegagalan kita, atas kesalahan kita, maka kita akan kembali berjalan dalam rencananya. Dan dia ada di situ untuk menuntun kita berjalan di dalam masa depan yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu semua, bahwa kejadian buruk yang menimpa dalam kehidupan kita itu bisa saja terjadi karena kesalahan-kesalahan kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, ya, atau mungkin juga pilihan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita bisa menjadi batu loncatan buat orang lain, tapi kita juga bisa menjadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Nah, kita tidak bisa mengendalikan keadaan atau situasi di sekeliling kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa memilih setiap pilihan-pilihan dalam keputusan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Ibrani 11 itu dicatat ya ayat 23 sampai 27. Bagaimana Musa membuat pilihan-pilihan penting dalam kehidupannya. Nah, dikatakan di situ dari ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, belajar dari Musa dalam mengambil setiap keputusan dan keputusan, saudara, untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memahami identitas kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan Musa sadar identitasnya bahwa dia adalah sebagai anak Ibrani, saudara. Ya, dia di situ dia sebenarnya punya pilihan. Kenapa? Karena Musa ini kan anak angkat. Dia diambil sama putri Firaun. Dia pada waktu putri Firaun sedang ada di sungai, dan disitulah dia menemukan seorang bayi, ya, yang terapung dalam keranjang. Dan disitu kemudian dia angkat, saudara, dan di situ Musa diangkat sebagai anak putri Firaun. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, mungkin kita sadar atau tidak sadar, saudara, bahwa ternyata Mesir itu menyembah sungai Nil sebagai salah satu dewanya yang memberikan kehidupan bagi Mesir. Karena kenapa? Karena kita tahu Mesir sebagai tempat yang kering, panas, tandus, ya, padang gurun, tetapi ada sungai yang begitu luar biasa bisa memberikan banyak kehidupan, saudara. Karena di mana ada air, pasti ada tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuh-tumbuhan, berarti hewan ternak pun bisa makan. Dengan demikian, kehidupan itu ada sekitar Mesir karena ada sungai Nil, saudara. Dan pada waktu itu, sang putri Firaun itu menemukan seorang anak yang terapung di sungai Nil. Ya, makanya kalau kita baca, kita renungkan, kok lucu ya, kok bisa-bisanya seorang anak pungut dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin besar atas Mesir. Nah, ternyata karena Mesir menyembah sungai Nil, jadi sang putri beranggapan bahwa anak ini adalah anak dari dewa sungai Nil. Anak yang diberikan dari dewa sungai Nil. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Mesir. Itu sebabnya si anak pungut ini, si Musa, diambil dari sungai Nil, kemudian dibesarkan secara peraturan, pendidikan, ya, fasilitas Mesir, saudara. Karena kenapa? Karena Musa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Mesir, ya, Firaun yang selanjutnya, saudara. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Musa sebenarnya punya pilihan, saudara. Ya, kalau kita baca ceritanya, Musa bisa saja diam-diam, saudara, ya. Dia nggak mau atau dia melupakan siapa dirinya. Pokoknya dia hidup saja dengan apa yang sudah ada. Ya, dia bisa hidup di dalam kebohongan, saudara. Sebagai apa? Sebagai putri Firaun. Ya, dia bisa menganggap dirinya sebagai orang Mesir, saudara.
Tetapi di sini dia tidak mau hidup di dalam kebohongan. Dia tahu ini semua tidak benar. Itu sebabnya dia memilih untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu mengakui dirinya sebagai seorang Ibrani, ya, orang Israel yang dipilih untuk apa? Memimpin bangsa Israel, saudara. Nah, dari Musa ini kita belajar bagaimana dengan kita. Apakah kita mengenal siapa diri kita? Ya, Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dunia selalu menawarkan kebohongan demi kebohongan, saudara. Dunia berusaha untuk meninak bobokan kita, saudara, supaya kita terus terbuai, sehingga akhirnya kita tertipu dengan semua kebohongan dunia, ya, segala kepalsuan dunia. Karena apa? Semuanya itu hanyalah sementara. Itu sebabnya dikatakan kebohongan, bukan kebenaran, saudara. Kalau kebenaran itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, hari ini ingat baik-baik, jangan sampai kita membiarkan dunia itu mengajari kita, memimpin kita, membohongi kita, supaya kita hidup menurut peraturan-peraturan dunia. Ingat baik-baik, saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah, di mana kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tahu siapa diri kita, siapa identitas kita, maka kita akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anak kerajaan surga. Jadi dalam setiap pilihan-pilihan yang kita akan pilih, pikirkan baik-baik, saudara. Apakah pilihan saya ini dalam menjalani masa depan saya itu sesuai dengan anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapa di surga, atau tidak? Atau hanya sebagai orang-orang dunia? Nah, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kitalah yang akan memilihnya, saudara. Ya, Tuhan sudah membuka jalannya. Sekarang bagian saudara dan saya adalah memilih, ya, apa yang akan kita jalani. Tapi ingat baik-baik bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, anak-anak kerajaan Allah. Nah, yang kedua dikatakan Musa memilih menderita daripada menikmati kesenangan dosa. Nah, dalam kehidupan ini seperti tadi saya ingatkan, ingat baik-baik bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Ya, kita datang ke dunia ini kita tidak membawa apa-apa, dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini pun kita juga tidak membawa apa-apa. Jangan ingat baik-baik bahwa di luar sana ada kehidupan yang kekal menanti kita untuk hidup bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, berarti dalam menentukan masa depan kita ada hal-hal yang harus kita pilih, saudara. Ya, untuk hidup bersenang-senang di dunia ini dan kita akan berakhir di dalam kebinasaan, atau kita memilih untuk hidup menderita. Menderita maksudnya apa? Menderita bukan karena pelanggaran kita, bukan karena dosa-dosa kita, tetapi kita menderita karena kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Mengapa mengikuti firman Tuhan dikatakan menderita? Karena kalau kita lihat-lihat, yang namanya dosa itu pasti menyenangkan. Betul ya, saudara ya? Tidak ada orang yang berbuat dosa itu menderita, saudara. Kalau berbuat dosa itu menderita, maka semua orang gak akan bikin dosa, saudara. Tapi karena mereka tahu dosa itu menyenangkan, itu sebabnya orang-orang begitu suka untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kita kan juga pernah jatuh dalam dosa. Kita tahu dong rasanya bagaimana kenikmatan dosa, buayan-buayan dari dosa. Ya, itu semua memberikan apa? Kenikmatan, kedagingan kita, saudara. Tapi itu akan menjauhkan kita daripada rencana Tuhan. Nah, itu sebabnya pada waktu kita memilih untuk berjalan dalam rencana Tuhan, ada hal-hal dari dunia ini yang kita tidak ikuti lagi. Kita keluarkan, kita singkirkan dari kehidupan kita, dari jalan kehidupan kita, saudara. Nah, kita tahu kenapa? Karena kita mau menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan diri sendiri. Kita mau memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan daripada hidup di dalam dosa. Kita memilih untuk mengampuni, mengasihi seseorang daripada kita memilih untuk membenci seseorang.
Nah, semua pilihan-pilihan itu adalah bagian dari kita, saudara. Memang pada waktu kita melakukannya itu tidak gampang. Itu tidak enak, saudara. Makanya kan dikatakan menderita. Ya, Musa juga tahu setiap pilihan-pilihannya, saudara. Dia harus memilih itu. Sekalipun dia harus mengalami segala sesuatu yang gak enak, gak nyaman. Tapi dia memilih karena kenapa? Karena dia tahu dia berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, dalam setiap mengambil keputusan untuk berjalan di dalam masa depan, dalam rencana Tuhan, saudara, yang pertama kita mengerti identitas kita, yang kedua kita harus belajar untuk memilih yang namanya penderitaan, saudara. Ya, karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bersenang-senang di dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk mengikuti rencana Dia. Ada kalanya kita harus meninggalkan yang namanya kenyamanan, saudara. Zona nyaman kita. Ya, ada kalanya kita harus meninggalkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita berjalan dalam rencana Tuhan. Setiap zona nyaman, setiap kenyamanan, dan segala sesuatu, mungkin fasilitas, mungkin apapun juga dalam kehidupan kita yang membuat kita jauh daripada rencana Tuhan. Kita harus berhati-hati, saudara. Jangan sampai kita terlena dengan semua kebohongan dunia. Jangan sampai kita terlena dengan semua kenikmatan dunia. Dan akhirnya kita berakhir di dalam kebinasaan yang kekal. Dan pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yes, memang tidak mudah, saudara. Tapi semua saudara dan saya yang harus memilihnya. Karena kembali lagi Tuhan sudah memberikan rencananya, masa depan bersama dengan Dia. Tapi saudara harus memilih, siapkah engkau bayar harga? Siapkah engkau memikul salib? Siapkah engkau untuk melawan dirimu sendiri? Melawan egomu sendiri? Melawan kedaginganmu sendiri? Melawan hawa nafsumu sendiri? Gampang? Tidak gampang. Enak? Tidak enak, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Menderita sama seperti Musa. Tetapi dia tahu depannya ini, saudara ya. Kedepannya, ya ujungnya ini adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi apapun yang dia alami, dia siap untuk menjalaninya. Demikian kalau Musa memilih itu, demikian juga bagi saudara dan saya, kita juga belajar untuk memilih, saudara. Mungkin pertama-tama susah, tapi terus kita lakukan, terus kita coba, saudara. Mungkin kita gagal, mungkin kita pikir, aduh saya gak kuat, saya gak tahan. Ya, ingat baik-baik, saudara. Saudara tidak menanggung ini semua sendirian. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Itu sebabnya dalam setiap penderitaan karena kebenaran nama Tuhan. Ya, penderitaan bukan karena perbuatan kita, tapi penderitaan karena kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Ya, Dia selalu ada beserta kita dalam setiap goncangan-goncangan hidup ini, dalam setiap badai kehidupan, saudara. Dia ada di situ menyertai kita. Seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, seperti seorang bapa yang menuntun anaknya, demikian Dia menyertai kita melewati waktu demi waktu, masa demi masa. Sekalipun kita berpikir, saya gak kuat, saya gak mampu. Tapi ingat, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga kita belajar bagaimana Musa itu menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara semua, kita harus mengerti apa yang berharga, apa yang tidak berharga. Apa yang menjadi prioritas, apa yang tidak menjadi prioritas. Ya, di sini kita belajar bagaimana Musa menimbang-nimbang, saudara.
bagaimana hal-hal value kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga dengan segala suatu nilai-nilai budaya Mesir. Nah, banyak orang dalam kehidupannya mengejar yang namanya ketenaran, kekayaan, kekuasaan, saudara. Berusaha mati-matian, saudara. Tidak peduli dengan kanan kiri. Yang penting saya bisa naik, saya bisa di atas, saya bisa tenar, saya bisa berkuasa. Ya, kita siap untuk sikut kanan kiri, injek kanan kiri, saudara, supaya kita bisa naik ke atas. Tapi lihat bagaimana dengan Musa, saudara. Pada waktu dia sudah diberikan kepercayaan itu, dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, hidup dalam ketenaran, kekuasaan, kekayaan. Tetapi Musa tahu bahwa ini semua bukan rencana Tuhan. Dan akhirnya dia keluar dari Mesir, dia meninggalkan Mesir, sekalipun ada sesuatu yang terjadi sama kehidupannya, saudara. Tetapi dia tahu, saudara, bahwa apa yang harus dia tinggalkan itu ya sebagai dikatakan penghinaan karena Kristus. Karena kenapa? Karena semua yang Mesir tawarkan itu, semua itu membawa Mesir dan orang-orang Mesir untuk menyembah kepada dewa-dewa Mesir. Dan Musa meninggalkan itu semua karena dia tahu ya Kristus lebih besar dari segala sesuatu yang dunia ini bisa tawarkan, saudara. Hari-hari ini bagaimana dengan kita, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah yang selalu dunia tawarkan. Tetapi Musa berusaha untuk menjauhi hal-hal itu, saudara ya. Musa memilih Tuhan lebih daripada menjadi seorang pewaris tahta kerajaan Mesir, ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apa yang dimaksud di sini mencari dahulu kerajaan Allah? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Banyak dari kita bacanya mencarilah dahulu kerajaan Allah. Ya, banyak orang berpikir mencari kerajaan Allah, wah kita hadiri setiap ibadah. Ya kalau bisa kita nggak keluar-keluar dari tempat ibadah, kalau bisa kita nggak pulang-pulang dari tempat ibadah supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang kita lupa adalah di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Artinya apa yang benar menurut kerajaan Allah itu yang harus kita kejar. Itu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita perjuangkan, saudara. Ya, dalam hal kehidupan kita berarti kebenaran-kebenaran kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam hubungan kita, itu yang harus kita junjung tinggi, saudara. Apakah segala sesuatunya itu sesuai menurut dengan kebenaran kerajaan Allah atau tidak? Kalau segala sesuatunya tidak sesuai dengan kebenaran kerajaan Allah, itu yang harus kita singkirkan, kita keluarkan dari hidup kita. Tetapi kalau itu memang kebenaran dari kerajaan Allah, itu yang harus kita perjuangkan mati-matian, saudara. Kita lakukan sebisa mungkin, sekuat kita, saudara. Ya, ingat baik-baik. Karena pada waktu kita mengejar kebenaran-kebenaran kerajaan Allah ini, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menambahkan segala sesuatunya. Karena apa? Karena kita berfokus kepada kebenaran-kebenaran dan kerajaannya, saudara. Ya, hari-hari ini apa sih yang mendrive kehidupan kita, saudara? Apakah nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau nilai-nilai dunia ini, saudara? Kalau nilai-nilai dunia ini yang mendrive kehidupan kita, ya, yang terlalu membawa kita, menuntun kita, ya, wah dunia sedang lagi ini, ayo kita ke sini. Wah dunia sedang lagi begini, ayo kita ke sini. Maka kita pasti akan keluar dari rencana Tuhan, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa punya masa depan bersama dengan Dia kalau kita sibuk mengikuti kebenaran-kebenaran yang dunia tawarkan? Karena kebenaran dunia pasti bertentangan dengan kebenaran kerajaan Allah. Hari ini kembali lagi saya berikan ini kepada kita semua. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang harus memilihnya. Ya, Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tapi sekarang
bagian kita adalah memilih apa saudara? Memilih hidup di dalam kebenaran kerajaan Allah. Sekalipun itu tidak nyaman, sekalipun itu membawa penderitaan dalam kehidupan kita karena kebenarannya. Tapi ingat baik-baik bahwa saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan yang keempat, hidup dengan iman bukan dengan ketakutan. Nah, Tuhanlah yang menyuruh Musa untuk berhadapan dengan sang penguasa Mesir. Ya, pada waktu itu seorang Firaun. Nah, Firaun itu, just info, Firaun itu bukan nama saudara ya. Firaun itu title, kaisar, raja, penguasa itu ya saudara ya. Itu Firaun. Nah, pada waktu itu Musa disuruh Tuhan untuk berhadapan dengan seorang penguasa. Ya, itu bisa digambarkan sebagai seorang dewa atau seorang Tuhan atas Mesir, yaitu si Firaun nih saudara. Nah, pada waktu Musa berhadapan dengan dewa, dengan penguasa, dengan dikatakan raja, dengan dikatakan sebagai Tuhannya Mesir, di situ bisa saja ya saudara ya, Musa itu kehilangan nyawanya. Karena kenapa? Karena Firaun dengan kekuasaannya, dengan semua kemegahan yang dia punya, dia bisa saja membunuh Musa. Tapi kita lihat saudara, bagaimana Tuhan memakai Musa untuk apa? Memporak-porandakan Mesir saudara. Salah satu yang penting di situ kita melihat bagaimana sungai Nil saudara ya, yang dikatakan sebagai sumber kehidupan bangsa Mesir, yang bisa memberikan air, bisa memberikan menyuburi tanaman, tumbuh-tumbuhan, saudara ya, memberi minuman ternak, saudara. Dan apa yang terjadi? Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan, akhirnya menjadi sumber kematian. Karena kenapa? Karena kutuk demi kutuk, tulah demi tulah diturunkan untuk sungai Nil, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Sungai itu akhirnya membawa kematian, saudara. Ya. Dan disitulah Tuhan menghukum Mesir, menghancurkan setiap berhala-berhala, setiap kekuatan-kekuatan, setiap dewa-dewa yang dianggap Mesir lebih daripada Tuhan. Nah, hari ini saudara, memang tahun 2025 kita bukan berhadapan dengan seorang Firaun, saudara. Tapi Firaun di sini yang berhadapan dengan kita berbicara tentang apa, saudara? Apakah itu kegagalan? Apakah itu kebangkrutan? Apakah itu kekhawatiran? Ketakutan, krisis, sakit penyakit yang ada di tahun-tahun ke depan sana, saudara. Nah, hari ini kepada siapa kita menaruh percaya kita? Kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Pengharapan kita sendiri, harta kita sendiri, kekuatan, kekayaan, kekuasaan kita sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada Tuhan? Semua itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita yang harus memilih saudara, untuk hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Nah, Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali saudara. Apa sih yang kita takuti dalam dunia ini? Ingat baik-baik ya. Setiap nafas kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Kepada siapa kita berhadapan? Selama kita memegang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela kita saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan goyah, jangan gentar menghadapi tahun-tahun di depan. Dunia boleh berkata akan terjadi krisis, akan terjadi kekacauan, akan terjadi bencana alam. Semua prediksi-prediksi yang dunia ini berikan saudara. Tetapi ingat baik-baik, kita tidak berjalan sendirian. Kita punya Tuhan saudara. Ya, kalau Dia sanggup membela Musa, bisa menghancurkan, bahkan memporak-porandakan Mesir dengan kekuasaannya. Hari ini juga Tuhan sanggup menuntun kita melewati tahun demi tahun ke depan saudara. Dia ada di situ bersama dengan kita. Tetapi saudara yang harus memilih untuk hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Artinya apa? Iman di sini berbicara tentang kita percaya sama Dia. Kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Dia.
Kita bilang, Tuhan, hidupku ini bukannya aku lagi. Aku tahu aku gak mampu. Aku tahu aku gak sanggup. Itu sebabnya aku serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin, membawa aku berjalan di dalam masa depan, di dalam rencana-Mu yang indah. Nah, kembali lagi saudara, ya, firman Tuhan mengingatkan kita. Saya tutup dengan ini saudara. Ya, memasuki tahun depan saudara. Memasuki tahun-tahun di depan sana, masa-masa yang akan datang, 2025 saudara. Ada berkat, ada kutuk. Ya, ada kehidupan, ada kematian. Tetapi semuanya itu ada di hadapan kita. Dan tugas saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah memilih. Firman Tuhan dikatakan apa? Pilihlah kehidupan. Artinya apa kehidupan? Pilihlah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang berjanji akan menyertai kita, memampukan kita bersama dengan kita, saudara. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara. Ya, itu sebabnya jangan gegabah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan, saudara. Ya, doakan dulu. Cari firman Tuhan, apa sih yang firman Tuhan katakan? Apa sih nilai-nilai kerajaan Allah yang harus saya pegang, saya harus perjuangkan di dalam masa depan saya? Dengan begitu, Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam karir, maupun dalam pelayanan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Sama seperti Musa. Kalau Engkau bisa pakai Musa, seorang yang tidak bisa apa-apa. Seorang yang terbatas. Begitu demikian juga Tuhan sanggup memakai kami Tuhan. Ini kami akui diri kami. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Tapi sebabnya kami berserah kepadamu Tuhan. Kami tidak mau memasuki tahun depan 2025 dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, dengan kekuasaan kami, kekayaan kami. Kami mau singkirkan itu semua dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu siapa diri kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Biarlah kami belajar Tuhan untuk memilih kehidupan demi kehidupan, kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kepercayaan kami kepadamu, dengan iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami boleh melewati tahun-tahun ke depan sana bersama dengan Engkau. Bahkan kami bisa mengakhiri kehidupan kami menuju kehidupan yang selanjutnya bersama dengan Engkau. Di dalam kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Pengharapan kami, pertolongan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan semuanya itu kepadamu, Sang Bapa, Sang Sumber kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charlie Jeremia yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah tahun baru via live streaming hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tahun baru hari Rabu 1 Januari 2025 diadakan di GBPRJ dan GBPRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GB Interkon pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Jaji Simku Putra. GB Am Sutra Mall pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tergan BA. GB PRJ Pluit pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, maupun online di website rekening persembahan CK7
BCA Cahabat Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTPCK 7 wilayah Timur dan Barat, Doa Fajar, Bible Study, Cool, Kom, dan Rumah Doa diliburkan. Menara 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 5 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Minggu tanggal 5 Januari 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Interkon pukul 7, 9, 11, dan 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudikho. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Ramontoni Jaya MSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Deda YSH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Yeremia. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Deda JSH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemulihan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBPRJ CK7. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel.
nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam Perjanjian Baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajak mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.